Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khofa Amran dengan NIM 20700122021. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang saya pahami mengenai konsep dasar psikologi dan konsep dasar perkembangan. Yang pertama kita bahas yaitu konsep dasar psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku, bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara berperilaku. Psikologi juga dapat dikatakan sebagai ilmu jiwa atau ilmu tentang perilaku. Adapun manfaat dari psikologi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu psikologi dapat membantu kita untuk mengetahui sikap manusia, supaya kita dapat menyesuaikan diri serta berhubungan dengan orang lain. Misalkan dalam keluarga, dengan adanya kita mempelajari psikologi, kita dapat mengetahui atau memahami pemikiran atau perasaan keluarga kita. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi. Dalam ruang lingkup psikologi ini terbagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus, di mana psikologi umum ini meneliti dan mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pada psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya. Sedangkan dalam psikologi khusus ini mempelajari tentang segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia, di mana dalam psikologi khusus ini terbagi menjadi 11, yaitu psikologi konseling, psikologi eksperimen, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi kesehatan, psikologi komunitas, psikologi pendidikan, psikologi industri atau organisasi, kemudian psikologi lingkungan, dan yang terakhir psikologi lintas budaya. Selanjutnya, sejarah psikologi. Sebelum lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri, psikologi sangat kental dipengaruhi oleh filsafat, di mana psikologi kental dipengaruhi oleh cara-cara berpikir filsafat atau dipengaruhi oleh filsafat itu sendiri. Hal ini dikarenakan para ahli psikologi adalah juga merupakan ahli filsafat atau ahli filsafat pada waktu itu adalah ahli psikologi. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan perkembangan psikologi ini dapat ditelusuri ke dalam 3 periode. Yang pertama periode Yunani, yang kedua periode pra-modern, dan yang ketiga periode modern. Di mana periode modern ini dapat didefinisikan bahwa psikologi merupakan sebagai ilmu tentang perilaku. Selanjutnya, adapun hubungan psikologi dengan ilmu lain, yaitu keterkaitan psikologi dengan biologi, yang kedua keterkaitan psikologi dengan pendidikan, yang ketiga keterkaitan psikologi dengan sosiologi, dan yang keempat keterkaitan psikologi dengan ilmu komunikasi, dan yang kelima keterkaitan psikologi dengan ilmu politik. Selanjutnya, gejala kognitif. Kognitif berarti proses berpikir atau proses menangkap, menyimpan, atau mengelola sampai menggunakan kembali sebuah informasi. Kognitif juga merupakan pendekatan teoritis dalam psikologi yang mempelajari struktur serta proses mental manusia, yang dimana meliputi perolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan kembali pengetahuan. Adapun 6 gejala kognitif, yang pertama itu persepsi, yang kedua itu bayangan, yang ketiga fantasi, yang keempat berpikir, yang kelima ingatan atau memori, dan yang terakhir keenam intelijensi. Di mana persepsi merupakan proses mengenal stimulus atau informasi yang masuk ke dalam indera kita dengan cara menyimpan,
menganalisis, mengaitkan, atau memecahkan masalah. Contohnya, ketika kita sedang makan, kita merasakan langsung bagaimana rasa dari makanan tersebut. Jika rasanya enak, secara otomatis kita memiliki persepsi bahwa makanan tersebut memang enak. Selanjutnya, bayangan. Bayangan yaitu kemampuan membayangkan atau menanggap kembali hal-hal yang telah diamati, membayangkan kembali atau menimbulkan kembali gambaran yang telah terjadi pada waktu persepsi. Dengan adanya kemampuan ini, persepsi kita tidak hilang begitu saja. Selanjutnya, fantasi. Fantasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan khayalan, di mana hal tersebut tidaklah nyata dan tidak benar-benar adanya, tetapi hanya ada dalam benak pikiran kita saja. Fantasi juga biasa disebut sebagai imajinasi, walaupun mungkin ada orang yang beranggapan bahwa fantasi itu tidaklah penting. Namun dalam kenyataannya unsur fantasi ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang saja dapat menemukan hal baru karena adanya daya imajinasi tertentu. Macam-macam kecerdasan seseorang saja mungkin berawal atau berakar dari adanya fantasi tersebut. Fantasi ini terbagi menjadi dua, yaitu fantasi yang tidak disadari dan fantasi yang disadari. Contoh dari fantasi yang tidak disadari, contohnya ketika kita telah menonton film-film horor, di mana film tersebut yaitu film makmum. Ketika kita setelah menonton film tersebut, ketika kita sholat, maka kita akan berhayalan atau beranggapan bahwa kita ada seseorang yang mengikuti kita. Ya, itu contoh dari fantasi yang tidak disadari. Selanjutnya contoh fantasi yang disadari. Ketika seseorang melukis, di mana pasti dalam seseorang melukis itu mempunyai imajinasi, pasti beranggapan atau berimajinasi bahwa bentuk yang akan aku gambar seperti ini. Itu contoh dari fantasi yang disadari. Selanjutnya berpikir. Berpikir merupakan proses dialektis. Artinya, selama kita berpikir, pikiran kita mengadakan tanda tanya dengan pikiran kita. Dalam berpikir, kita menggunakan alat. Alat itu ialah akal. Hasil dari pemikiran tersebut terkadang terlahirkan dengan bahasa. Berpikir merupakan aktivitas kognitif manusia yang cukup kompleks. Berpikir melibatkan berbagai gejala jiwa seperti sensasi, persepsi, maupun memori. Selanjutnya, ingatan dan memori. Ingatan atau memori ialah kekuatan-kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, atau memproduksi kesan-kesan. Di dalam proses kognitif yang berperan penting yaitu sensasi dan indera yang akan menjadi memori atau ingatan kita. Di mana dalam memori ini terbagi menjadi dua, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Adapun cara untuk menguatkan pikiran atau menguatkan ingatan atau memori kita, yaitu yang pertama dengan niat, yang kedua dengan sehat dalam jasmani dan rohani. Salah satunya itu melakukan aktivitas fisik, dan yang ketiga itu mengkonsumsi makanan bergizi, dan yang paling penting itu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari gejala kognitif yaitu intelijensi atau kecerdasan. Menurut Western, intelijensi ialah kesanggupan jiwa untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam satu situasi yang baru. Sedangkan menurut Fihers, intelijensi ialah sifat kecerdasan jiwa.
Intelijensi sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan bertujuan, eh, berpikir secara rasional, dan kemampuan menghadapi secara efektif. Selanjutnya, gejala afeksi dan gejala konasi. Gejala afeksi atau perasaan adalah kemampuan untuk merasakan suatu stimulus yang diterima, termasuk di dalamnya perasaan sedih, senang, bosan, marah, benci, cinta, dan lainnya. Afeksi atau perasaan seseorang sering juga disebut sebagai gejala emosi, di mana dalam komponen dalam komponen kebutuhan afeksi yang dibutuhkan sebuah suatu perhatian, rasa hormat, tanggung jawab, dan pemahaman. Di mana perhatian ini, rasa cinta dan kasih sayang pasti berkaitan dengan perhatian. Apabila orang tua memberikan perhatian kepada anaknya, kita sebagai anak mempunyai rasa senang terhadap perhatian yang telah diterima dari orang tua kita. Selanjutnya, rasa hormat. Kita sebagai anak muda mempunyai rasa hormat terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Rasa menghargai atau menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Selanjutnya, rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan kewajiban yang harus dilakukan, tetapi tanggung jawab itu adalah sifat secara sukarela atau secara ikhlas, di mana apabila kita diberikan amanah, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan amanah tersebut dengan cara secara sukarela dan secara ikhlas. Selanjutnya, pemahaman. Rasa cinta dan kasih sayang seseorang membutuhkan pemahaman terhadap orang lain. Misalkan orang tua mencintai anaknya, pasti tidak menuntut anaknya menjadi orang lain, tetapi orang tua menerima apa adanya, menerima kelebihan dan kekurangan anak mereka. Tetapi apabila ada orang tua yang menuntut anaknya harus seperti itu, maka kita sebagai anak harus berpikir positif bahwa itulah hal yang terbaik atau itulah jalan yang terbaik buat kita. Karena di mana ridho orang tua termasuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, gejala konasi atau kemauan atau kehendak atau keinginan merupakan salah satu fungsi hidup secara kejiwaan pada seseorang atau sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif yang berhubungan dengan adanya pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan akhir. Pembahasan yang terakhir mengenai konsep dasar perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi, di mana definisi psikologi perkembangan yaitu ilmu yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia, di mana proses-proses yang mendasari perubahan yang terjadi dalam diri, baik itu perubahan struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental seseorang pada selama rentang hidupnya. Adapun tahapannya dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa, yaitu periode prenatal, yaitu periode pertama yang dilalui oleh setiap individual sejak dalam kandungan hingga 9 bulan. Kemudian masa bayi baru lahir. Kemudian masa bayi umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian awal masa kanak-kanak 2 sampai 6 tahun. Akhir masa kanak-kanak 6 sampai 12 tahun. Kemudian beranjak ke masa remaja 12 sampai 18 atau 19 tahun. Awal masa dewasa awal 20 sampai 40 tahun, masa dewasa madya 40 sampai 60 tahun, dan masa dewasa lanjut 60 sampai meninggal. Itulah
penjelasan materi mengenai konsep dasar psikologi dan konsep dasar perkembangan yang saya pahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.